Sekarang di pertemuan kedua ini, pertemuan pertama mungkin hanya membab ta'aruf sebagaimana saya janjikan, hanya perkenalan saja di pertemuan pertama. Pertemuan kedua, ketiga dan keempat, kita langsung masuk ke materi ya. Tentunya juga berbicara masalah pengenalan dan perlahan demi perlahan kita akan masuk dalam materi inti dari ilmu sorof ya, atau pelajaran tasrif di SMP Talarobi ini. Sebagaimana saya ulangi, orang yang mau mapan dalam bahasa Arabnya, fasih dalam bahasa Arabnya, dan bisa memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi atau bahasa Arab secara umumnya, dia harus menguasai ilmu ini. Di kelas 8 nantinya kalian akan belajar ilmu, ada namanya ilmu nahwu ya. Ada namanya ilmu nahwu. Ini adalah cabang bahasa Arab juga yang harus diketahui jika ingin menguasai bahasa Arab. Yang kedua, inilah yang kita akan bahas, yaitu ilmu sorof. Diungkapkan ahlul ilmi, ahli bahasa mengatakan dengan nahwu dan sorof ini ya, seseorang itu akan bisa terbang ya. Terbang maksudnya bisa menguasai bahasa Arabnya, bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tentunya akan memahami Islam ya lebih dekat lagi, karena dia dipermisalkan bagaikan merpati ya, sepasang sayap merpati. Jika salah satu ilmu ini tidak ada, misalkan kalian hanya bisa dalam ilmu sorofnya, Masya Allah dapat 100, namun nahwunya dia tidak paham, atau sebaliknya nahwunya dia dapat 100, namun sorofnya sangat jelek juga dan dia tidak memahami sorof, maka sekali lagi merpati tidak akan bisa terbang kalau salah satu sayapnya itu patah atau rusak ya, gangguan. Oleh karenanya disimak baik video ini, insya Allah ta'ala kedepannya di daring ini selain via online ya melalui Google Meet, saya juga akan share videonya. Bisa dicek nantinya di YouTube nantinya. Bisa diulangi nantinya, saya akan share linknya. Berbicara masalah ilmu sorof, tentunya yang pertama kali harus di benak kita adalah tentang pengertiannya. Ilmu ini ilmu bagaimana sih? Apa maksud pelajaran sorof ini sih? Ya. Nah sekarang yang pertama kali yang kalian harus ketahui adalah pengertiannya. Ya, pengertian ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Nih garis bawah nih, perubahan kata dari kata dasar, ini kata dasar menjadi kata yang lain, dari satu kata menjadi kata yang lain, dan setiap perubahan kata memiliki arti atau makna yang berbeda. Jadi setiap perubahan katanya itu memiliki makna yang berbeda. Sekali lagi, ilmu sorof ini kesimpulannya adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari kata dasar satu menjadi kata-kata yang lain. Ya, dengan contoh insya Allah Taala sebagaimana kalian akan memahami dengan contohnya. Pepatah Arab mengatakan bil misal yattadihul maqalu. Dengan contoh akan jelaslah perkaranya. Coba perhatikan contoh. Contoh di sini saya gambarkan dalam bahasa Indonesia. Rupanya dalam bahasa Indonesia juga ada ilmu ini ya, pendekatan makna, pendekatan pemahaman. Dalam bahasa Indonesia perhatikan, dari kata dasar tolong ya, dari kata dasar tolong, dari kata tolong ini berubah menjadi kata bentuk-bentuk kata yang lain, namun kata dasarnya sama. Dari kata tolong berubah menjadi pertolongan, tolonglah, penolong yang ditolong ya. Jadi inilah ilmu sorof yang dimaksud dalam bahasa Arab. Ya, jadi ilmu sorof itu berbicara tentang perubahan kata saja dan memiliki arti dan makna yang berbeda-beda. Dari kata tolong pasti akan beda dengan pertolongan. Pertolongan itu pasti beda dengan tolonglah, karena ini kata kerja perintah. Kalau ini penolong berarti subjeknya, orang yang menolong. Yang ditolong itu objeknya atau yang ditolongan. Setiap perubahan kata ini di dalam bahasa Arab ini disebut dengan ilmu sorof ya. Ini bahasa Indonesia. Nah sekarang bagaimana gambaran dalam bahasa Arabnya? Nantinya ilmu sorof ini akan berbicara tentang perubahan kata ya. Dimulai dari kata dasar nih. Ada nanti di buku kalian akan dijelaskan, atau di video keduanya lebih rinci lagi tentang ilmu sorof ini, bagaimana cara mempelajarinya ya. Bagaimana cara belajar dan bagaimana cara memahaminya. Contohnya kata nasoro, ini disebut kata dasar dalam bahasa Arab ya. Nasoro berubah menjadi yang suruh. Nah, dari kata nasoronya masih ada nun, sod dan ro, masih ada kata dasarnya. Ketika dia berubah menjadi yang suruh, nun, sod dan ro masih ada. Dia tidak akan lepas dari kata dasar ini. Ya, jadi yang suruh ini ada tambahannya. Kemudian nasron juga dari nun, sod dan ro menunjukkan
kata yansuru, kata nasron ini dari kata dasar yang sama, nasoro. Ya. Nah, sekarang artinya bagaimana? Nasirun juga berubah jadi nasirun, nun, so dan ro juga ada juga. Ya. Menunjukkan dia memiliki kata dasar dan setiap perubahan kata dari kata nasoro, yansuru, nasron dan nasirun memiliki arti dan makna yang berbeda-beda tentunya. Karena setiap perubahan itu pasti berbeda. Nah, coba kita maknai satu persatu. Nah, inilah ilmu sorof yang kita maksud ini. Dia akan berubah, perubahan kata kemudian memiliki makna yang berbeda. Nah, sorof kalau kita artikan dalam bahasa kita telah menolong. Ya, telah menolong atas sebuah aktivitas yang telah dilakukan. Kemudian yang suruh, terus setelah dia berubah jadi yang suruh, berubah lagi maknanya, yakni sedang menolong. Ya, atau akan menolong atau sedang menolong. Kemudian dia berubah lagi jadi nasron dari kata dasar yang sama, na, nun, sod dan ro. Jadi artinya pertolongan. Kemudian dia berubah lagi menjadi nasirun karena dia akan berubah menjadi 13 atau sampai 11 perubahan kata yang memiliki arti yang berbeda-beda. Ya, berubah menjadi penolong, nasirun, penolong. Ya, jadi kesimpulan dari ilmu sorof ini adalah cabang ilmu bahasa Arab yang sangat penting yang mempelajari tentang perubahan kata dari kata dasar, ya dari kata dasar satu menjadi kata yang lain, dan setiap perubahan kata itu memiliki arti dan makna yang berbeda-beda sebagaimana yang saya sebutkan dalam contoh tadi. Kemudian poin yang kedua yang saya jelaskan pada video yang pertama ini adalah ilmu sorof itu atau tasrif yang kita akan pelajari itu ada dua. Setahun ini kita akan belajar dua pokok-pokok dari ilmu sorofnya. Ya. Yang di semester satunya kita akan belajar ini pembagian tasrif ya. Pembagian tasrif atau ilmu sorofnya yang kita akan pelajari SMP Al-Arabi ada dua. Ada yang disebut dengan tasrif istilahi. Tasrif istilahi. Kemudian yang di semester 2-nya nanti di semester 2 kita akan belajar tasrif lugawi. Ya, tasrif lugawi yang tentunya apa sih tasrif istilahi? Apa tasrif lugawi tersebut? Intinya jangan kemana-mana, tetaplah di SMP Al-Arabi. Kita akan belajar ya, bersama-sama belajar mendalami atau menyelam dalam ilmu bahasa Arab, ilmu tasrif, ilmu sorof ini. Yang jelas secara umum tasrif istilahi ini adalah tasrif nanti perubahan kata yang dimulai dari arah kanan, dari kanan ke kiri. Ya, di video kedua insyaallah taala akan jelaskan, kita akan jelaskan tasrif istilahi ini dan bagaimana gambaran dari tasrif lugawinya. Namun ini pasti akan dibahas secara rinci nanti di semester 2. Adapun semester 1 kita akan bahas tasrif istilahinya. Kemudian tasrif lugawi itu apa? Tasrif yang dimulai dari atas ke bawah. Nanti perubahan katanya itu dari kata dasar yang pertama dia ke bawah, arahnya ke bawah. Kalau tasrif istilahi yang satunya dari kanan ke kiri nantinya, arahnya ke kiri. Ya, mungkin sekian dari dari video yang pertama ini. Yang jelas kesimpulannya kita mempelajari tentang pengertian ilmu sorof. Semoga bisa nyambung dan bisa dipahami dan berusahalah untuk bertanya dan untuk memahami pelajaran. Rugi kalau tidak mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah pembagian ilmu sorof atau pelajaran tasrif yang kita akan pelajari di SMP Al-Arabi. Insyaallah taala ada dua, ada tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Sekian dari ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.